Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gimana caranya mengetahui tanda yang jelas banget dia udah gak sayang lagi sama kita? Bagi yang penasaran, mari kita mulai. Gue punya 5 tanda jelas bahwa pasangan kita udah gak sayang lagi sama kita. Yang pertama, dia selingkuh. Yang kedua, dia mutusin lu. Yang ketiga, dia bilang dia benci sama lu. Yang keempat, dia pengen bunuh lu. Yang kelima, dia lari ketika ketemu sama lu. Gue bahkan bisa bikin 10 tandanya kalau gue mau. Tanda yang gue sebutin itu adalah tanda-tanda yang paling jelas. Tanda yang gue jamin bukan sebuah tindakan yang seujon. Tanda yang memang pasti dia udah gak sayang lagi sama lu. Selesai video ini kita closing. Tapi gini bro, yang mau gue sampaikan dalam video kali ini adalah dalam suatu hubungan yang paling cepet banget bikin hubungan hancur adalah seujon. Kalau yang nonton 10 tanda pasangan gak sayang lagi kebanyakan adalah cowok, jujur gue sedih banget. Kalau kebanyakan yang nonton adalah cewek, gue sedikit mewajarkan ya, walaupun gue juga tidak akan membenarkan itu kalau dia pasangan gue. Karena cewek memang mikirnya pakai perasaan, pakai insting, pakai intuisi. Apalagi ditambah dengan dia baca atau nonton 10 tanda-tanda pasangan udah gak sayang lagi. Tambah mantep lah tuh pikiran negatif dia, ya kan? Makanya mereka butuh cowok untuk menenangkan overthinkingnya mereka. Nah kita nih para cowok itu mikirnya logika, matematis, logis, rasional. Rasa sayang itu adalah bentuk yang abstrak. Bahkan rasa sayang itu bisa diekspresikan dengan hal yang tidak menyenangkan malah. Ya, dia sering ngomel sama lu juga bisa jadi itu adalah bentuk rasa kasih sayang. Tergantung bagaimana kita mengekspresikan rasa sayang itu. Dan tergantung bagaimana kita menanggapinya. Larangan-larangan ngebentak dan lain sebagainya ya, bisa jadi itu juga adalah bentuk rasa sayang. Ada juga nih pasangan yang tiba-tiba nyuekin lu, tapi memang dia dalam keadaan susah atau sedang dalam masalah yang besar. Hati-hati dengan tanda-tanda yang lu baca, entah itu dari artikel ataupun di dalam video-video YouTube. Gue tidak menyalahkan konten kreatornya sama sekali, enggak. Tapi bagaimana cara kalian menyerap informasi? Itulah sebab kenapa gue nggak mau bikin video yang model kayak tanda-tanda negatif gini, nggak mau. Bahkan kalau gue searching di Google dan baca artikel juga ya isinya memang ngajarin kita untuk seujon sama pasangan. Tanda yang pertama itu mulai dari dia udah nggak ada minat lagi sama lu, dia udah jarang menghubungi lu, dia udah nggak mau lagi denger cerita lu. Tanda-tanda itu bukan hanya langsung diserap mentah-mentah bro. Lu harus observasi dulu dalam hubungan lu sendiri, benar atau enggak. Lu juga harus ngerti situasi dan kondisionalnya. Banyak loh tanda-tanda yang mengajarkan kita untuk seujon dan malah merusak hubungan jadinya. Kalau misalkan lu baca atau lu denger video yang mengatakan bahwa kalau dia udah gak ada minat lagi sama lu berarti dia gak sayang ya. Terus lu mau apa setelah tahu tanda itu? Lu langsung mau memastikan gitu kalau dia sebenarnya udah gak sayang lagi? Kadang tuh ya ada beberapa orang yang ketika sudah mendapatkan status atau dia sudah berkomitmen dengan pasangan, dia mengurangi minat ke pasangannya. Itu sangat wajar karena yang dia pikirkan setelah berkomitmen adalah bagaimana cara berkembang. Apalagi terkhusus untuk cowok. Cowok sebelum ngedapetin cewek terkesan kayak memperjuangkan. Kalau bisa semua waktu diluangkan untuk sang gebetan karena belum mendapatkan. Nah setelah dia mendapatkan status dan komitmen dari wanita tersebut atau gebetan dia nggak perlu lagi melakukan perjuangan itu. Karena dia bisa fokus ke hal yang lain dulu. Dan itu juga tujuannya buat lu. Ini juga berlaku sebaliknya ya. Terus tanda yang kedua, dia udah mulai jarang menghubungi lu. Ini sama nih, kalau misalkan lu udah tahu dengan tanda ini, lu langsung menyimpulkan gitu kalau pasangan udah gak sayang lagi. Belajarlah sedikit untuk dewasa dalam berkomitmen. Dewasa dalam berkomitmen adalah ketika perjanjian dari komitmen kalian dilanggar, maka kalian harus bersikap tegas. Tapi jika perjanjian itu tidak dilanggar, jangan suka berasumsi. Kamu udah jadi pasanganku dan kamu gak boleh selingkuh. Dan kalian sepakat misalnya. Nah itu komitmennya, paham gak? Ketika dia selingkuh berarti dia mengkhianati komitmen dan lu harus bersikap tegas. Baru lu bisa nyimpulin kalau dia udah gak sayang lagi. Nah cowok tuh harus gitu mikirnya logis, matematis. Jangan suka berasumsi.
Gak sedikit loh orang yang nyesel mutusin pasangan gara-gara asumsi gak jelas yang belum ada buktinya. Terus dia minta solusi ke gue gimana caranya biar bisa balikan lagi. Gara-garanya apa? Gara-garanya baca dan nonton tanda-tanda yang gak jelas ditambah dengan overthinkingnya dia. Gue lebih suka tanda-tanda yang positif, tanda-tanda bahwa dia suka sama lu, tanda-tanda bahwa dia terpikat sama lu, dibanding dengan tanda-tanda bahwa cewek ini mudah selingkuh, tanda-tanda cewek udah gak sayang lagi, tanda-tanda cewek udah gak perawan lagi. Ada loh, ya. Serame apapun tema itu, sebanyak apapun kalian request nyuruh gue bikin tema tentang itu, gue gak bakal bikin video tentang hal itu. Itu sama aja gue merendahkan nilai dan keindahan cinta itu sendiri. Kecuali video ini, karena memang ada yang pengen gue sampein ke kalian. Nah, ini adalah pendapat gue, ya. Dan gue tidak memaksakan pendapat gue ke siapapun. Dan ini hanya saran, oke? Kesimpulan dalam video ini adalah perasaan sayang itu bentuknya abstrak, bisa dibuktikan dengan tindakan, tidak bisa dibuktikan hanya dengan asumsi. Jangan suka mengira-ngira dan menebak-nebak perasaan orang masih sayang atau enggak usah.